Selamat datang di channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga akan upload video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan menganalisa satu saham yang hari Jumat kemarin bergerak ARB dan laba bersihnya turun 11% lebih di semester 1 ini. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laba bersihnya melonjak 400% lebih di semester 1 dan saat ini mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham SMBR. Saham SMBR hari Jumat kemarin naik 5% lebih ke harga 478. Bisa kita lihat di grafik, walaupun naik 5% lebih, secara tren SMBR belum bergerak tren. Karena secara tren jangka menengah SMBR masih downtrend dan saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 yang saat ini tepat di harga 480. Jadi selama SMBR belum terkonfirmasi break garis EMA 50 ini, SMBR trennya masih akan sideways cenderung downtrend. Beberapa kali bisa kita lihat SMBR mencoba untuk break garis EMA 50, ternyata gagal break dan melanjutkan penurunan. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan kemarin juga keluar berita bahwa SMBR mencetak kinerja ciamik. Laba bersihnya melonjak 495% di semester 1 tahun 2022-nya. Bisa kita baca sekilas. Laba bersihnya secara tahunan itu meningkat 495% menjadi 15,78 miliar di semester 1 tahun 2022. Sedangkan laba bersih tahun 2021 di semester satunya hanya 2,65 miliar. Jadi kenaikannya lumayan tinggi. Dan dari data broker summary jika kita lihat pada kenaikan 5% lebih ini tidak terlihat ada akumulasi besar. Sedangkan asing terlihat masih terus akumulasi saham SMBR walaupun masuknya jumlahnya tidak besar juga. Jadi dari data yang kita dapat SMBR menurut saya masih menarik untuk dipantau. Karena apabila berhasil break, maka trennya akan mulai membaik. Dan ada potensi naik menuju resisten psikologisnya di harga 500. Dan walaupun gagal break harga 500, selama SMBR kedepannya kuat berada di atas garis EMA 50, saya lihat masih ada potensi untuk bergerak naik. Jadi masih ada potensi untuk break harga 500 dan naik menuju target berikutnya itu di 520. Baru target berikutnya itu di garis EMA 150. Yang saat ini di sekitar harga 535. Jadi selama masih gagal break kedua garis EMA ini, SMBR trennya belum bergerak uptrend untuk jangka menengah. Tapi apabila berhasil break garis EMA 50 dan bertahan terus di garis EMA 50, minimal bisa kita konfirmasi bahwa garis downtrend SMBR patah. Jadi kedepannya berpotensi untuk sideways dan mencoba untuk reversal trend dari downtrend ke uptrend. Sekarang kita coba analisa satu sektor yang sama, yaitu INTP. INTP bisa kita lihat hari Jumat kemarin juga naik 1% lebih ke harga 9.300. Dan secara tren INTP juga trennya saat ini masih bergerak sideways dan secara tren jangka menengah masih bergerak downtrend. Jadi sama masih berada di bawah garis EMA 50. Untuk INTP bisa kita lihat beberapa kali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, gagal break, setelah itu trennya terus bergerak turun. Jadi sebelumnya sempat bertahan di angka 10.000 atau support psikologisnya menyentuh 10.000 berhasil rebound, mencoba break, gagal break, turun lagi ke 10.000 berhasil rebound, kembali mencoba untuk naik di atas garis EMA 50, gagal break, malah turun di bawah garis support 10.000, satu menyentuh 9.500 berhasil rebound, tetap sama mencoba break, selalu gagal break dan trennya terus bergerak turun. Dan saat ini jika kita lihat garis resisten 9.500 tepat di garis EMA 50 sehingga ini akan berubah menjadi resisten kuat. Tapi menariknya apabila INTP kedepannya berhasil break resisten kuat ini, maka ini akan berubah menjadi support kuat untuk INTP. Sedangkan untuk supportnya bisa kita lihat masih di zona 9.000 sampai 9.050 dan garis MACD saat ini mulai bergerak naik. Bisa kita lihat di sini pada perdagangan hari Jumat kemarin naik 1% lebih, ada akumulasi asing terlihat satu minggu terakhir ini masuk akumulasi saham INTP. Jadi INTP juga menarik untuk dipantau karena saya lihat masih ada potensi untuk mencoba break garis EMA 50 minggu depan. Apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 9.000 sampai 9.100,
Bisa pertimbangkan untuk swing trade dan take profit apabila ternyata memang masih gagal break garis EMA 50 ini, atau hold saja selama harga 9.000 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, menurut saya sebaiknya wait and see dulu. Karena harga sekarang itu di tengah-tengah support dan resisten. Lebih baik tunggu apakah INTP berhasil break garis resisten ini baru entry, atau tunggu kembali di support apabila berhasil rebound baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Berikutnya SMGR bisa kita lihat dalam 2 minggu terakhir juga masih sideways dan terlihat masih berada di support 6.500. Jadi 1 minggu terakhir ini pergerakannya hanya di sekitar support 6.500. Tapi secara tren pun bisa kita lihat SMGR saat ini trennya belum bagus. Walaupun sebelumnya sempat break garis EMA 150. Tapi pada saat berusaha naik di atas harga 7.600 ternyata gagal break dan malah terus bergerak turun. Jadi saat ini garis EMA 50 di harga 6.675 dan garis EMA 150 di harga 7.050 masih berupa resisten. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Untuk SMGR bisa kita lihat kenaikan 1% lebih hari Jumat kemarin masih ada akumulasi. Asing terlihat hari Jumat kemarin masih masuk akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat untuk SMGR juga menarik untuk dipantau dan bisa swing trade karena saat ini berada di sekitar support 6.500. Masih bisa coba entry di sekitar support ini. Dan take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 6.675 sampai 6.700, atau hold saja selama harga 6.500 tidak terlewati. Tapi ingat apabila harga 6.500 lewati sebaiknya jangan entry karena SMGR akan lanjut downtrendnya dan ada potensi ke 6.300 sampai 6.000. Jadi tetap harus hati-hati karena secara tren saat ini trennya masih melemah. Jadi bisa manfaatkan untuk entry dan swing trade apabila masih kuat di 6.500. Dan sebaiknya jangan entry dulu apabila support ini terlewati. Berikutnya saya akan analisa saham SMCB. Bisa kita lihat SMCB hari Jumat kemarin turun 0,61% ke harga 1.630. Dan saat ini memang berada di bawah garis EMA 50. Untuk SMCB jika kita lihat pada beberapa minggu lalu sempat naik lumayan tinggi. Jadi dari sekitar harga 1.560 3 hari berturut-turut naik sangat tinggi dan break garis EMA 50 dan 150. Tapi setelah itu mencoba untuk naik di atas harga 1.700, gagal break dan saat ini kembali turun di bawah garis EMA 150 dan garis EMA 50. Walaupun untuk garis EMA 50 ini belum terkonfirmasi break. Sehingga apabila masih kuat di garis EMA 50, SMCB masih layak untuk di hold dan secara tren masih oke. Tapi hati-hati apabila minggu depan terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, SMCB akan lanjut bergerak downtrend dan ada potensi ke 1.600. Dan dari data broker summary jika kita lihat penurunan hari Jumat kemarin ada sedikit distribusi. Asing juga terlihat masih distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat untuk SMCB wait and see dulu apabila teman-teman mau entry. Bisa entry apabila minggu depan SMCB naik kembali di atas garis EMA 50 di sekitar harga 1.635. Apabila berhasil naik kembali di atas harga ini, bisa entry untuk swing trade dengan target take profit di sekitar harga 1.665 sampai 1.670. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata support EMA 50 terlewati karena trennya akan mulai jelek lagi dan ada potensi untuk lanjut bergerak turun. Jadi harus hati-hati. Kenapa? Bisa kita lihat juga garis MACD juga saat ini sudah mulai bergerak turun. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.